Karena saya yang memakai baju resmi Bandar Publishing, maka saya juga yang berhak untuk pegang mic. Mereka berdua adalah tamu kita pada acara ini. Sebelumnya kami atas nama pribadi dan juga para kerabat mengucapkan selamat milad kepada Bapak Dr. Sulaiman Tripa yang ke-47. Jadi 47 umur dan usia beliau, dan sepertinya buku beliau akan terus bertambah seiring dengan penambahan usia beliau. Nah, sambil menunggu Prof. Yusni Sabi yang Kakonek Golom Konek yang akan bergabung bersama kita, kita akan buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara peluncuran dan buka puasa bersama resmi kita mulai, dan acara ini cukup bernas juga karena dilaksanakan pada bulan puasa. Namun kita akan tetap ingin nanti dua kerabat kita ini, satu Tu Bandar dan Abu Leman, nanti akan memberikan komentar beliau berdua tentang apa dan bagaimana sehingga lahirnya buku ini, dan terbitnya juga bertepatan dengan hari kelahiran Dr. Sulaiman Tripa. Karena itu kami memohon sepatah dua patah kata dari Bapak Dr. Mukhlisuddin Ilyas sebagai CEO Bandar Publishing dan juga Sago TV. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji besar syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT. Selawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang pertama atas kehadiran sahabat dan kawan-kawan semua. Ini sebenarnya adalah acara yang memang sengaja kita lakukan dan kita rencanakan sebagai bentuk merayakan ulang tahun Bang Sulaiman Tripa. Jadi ini adalah hari ini hari ulang tahun Bang Sulaiman Tripa, itu yang ke-47 ya. Usia boleh 47 tapi karya sudah mencapai 200-an kayaknya. Jadi usia beliau dengan judul bukunya sudah lebih ya. Dan hari ini kita akan luncurkan satu judul buku, tapi sesungguhnya tahun 2023 beliau telah menyunting dan menulis 7 buku, 6 buku, 7 buku dengan ini. Nyan Badopi. Jadi baru 4 bulan tahun 2023 sudah ada 7 buku. Ya. Jadi satu buku yang full beliau tulis, selebihnya ada 6 yang beliau sunting tentang sastra. Yang paling menarik adalah konsistensi beliau ya, Pak Sulaiman, dalam menulis buku, dan selalu setiap hari ulang tahunnya itu selalu ada buku yang diluncurkan. Ini yang barangkali untuk level Aceh untuk sementara kayaknya belum yang seperti yang Bang Sulaiman lakukan ya, dari sisi konsistensinya. Jadi kami bersyukur bahwa ini sebagai bentuk kerjasama kami, dan kami selalu semoga tahun-tahun berikutnya untuk selalu berada di samping, di belakang dan di depan Bang Sulaiman ya. Karena untuk menulis, menerbitkan, mendistribusikan ini memang butuh pekerjaan atau butuh konsistensi atau butuh kerjasama yang jangka panjang. Jadi dalam konteks ini kami mengucapkan selamat untuk Pak Sulaiman, selamat ulang tahun yang ke-47. Untuk kakak juga selamat mendampingi Bang Sulaiman. Dan kita berdoa Bang Sulaiman selalu sehat, panjang umur,
dan diberkati oleh Allah SWT. Yang kedua, sepertinya kalau untuk pejuang literasi, Bang Sulaiman masuk dalam kategori itu, ya. Kategori bagaimana setiap hari sebenarnya beliau menulis. Setiap hari menulis dan setiap hari juga ada kegiatan yang lain. Nah, ini nanti butuh juga jawaban dari Pak Sulaiman. Misalnya satu hari itu kan untuk menempuh perjalanan dari sini ke Langsa misalnya. Pulangnya kan malam. Nah, kapan beliau nulis? Sedangkan dalam planning hidupnya itu satu hari ada 400 kata yang mesti ditulis. Nah, ini kan bagaimana supaya apa dilakukan oleh Bang Sulaiman ini menjadi inspirasi juga bagi kami, Bang. Kan nggak mungkin juga saya nerbitkan buku aja kan, perlu juga menulis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bentuk kerjasama. Buku ini diterbitkan oleh Pale Media Prima, sebuah penerbit yang berada di Jogja. Tapi ini orang-orangnya juga beragam. Ada orang dari Lam Gugup, ada orang yang dari Sleman, ada orang yang dari di Jogja juga lah, intinya Jogja. Nah, jadi ini bagian bentuk kerjasama juga untuk membumikan literasi dan mencari alternatif penerbit, bukan hanya Aceh. Barangkali itu Pak Dr. KBA 3 poin acara kita ini, bahwa kita betul-betul menjadi belajar dari sosok Bang Sulaiman, dari konsistensinya menulis, dari konsistensinya menerbit, dan dari konsistensinya merayakan ulang tahunnya dengan buku. Nah, ini yang barangkali kami berdoa Pak Sulaiman supaya tetap sehat dan ke depan diberikan panjang umur. Ke tahun depan kita rayakan ulang tahun dengan buku lagi. Kami siap berada di samping dan di depan Bang Sulaiman, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Pak Mukhlisuddin Ilyas. Selanjutnya silakan kita minta sedikit kena foto boleh. Anak apa? Kayaknya mau ablak dan lagak. Selanjutnya mari kita undang Dr. Sulaiman Tripa untuk memberikan sambutan atau kesan atau pengalaman. Cuma saya komplain sama Bandar Publishing, saya nggak ada dalam foto nggak ada saya di sini. Udah saya cek dari halaman pertama sampai akhir, hana betul. Hana meri wa Jogja cetak aku yo. Ya, silakan Pak Sulaiman Tripa. Oh ya, Mi. Ada betul. Ada. Kalau mau mendakina, Pak. Oh, cepat kita ya ngomong makan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pak KBA, Abu Lam Timpeng, Bapak Ibu yang telah berhadir. Nyo kamu ubah skenario bacut. Karena rencana begitu sampai Prof Yusni kita dengar lebih banyak ceramah Ramadan. Tapi mungkin Prof Yusni lagi di jalan. Baru sampai depan apa aja. Iya, jadi beliau sudah sampai. Jadi itu tandanya saya nggak boleh banyak bicara. Ya, nggak apa-apa. Aku perlu lupakan dulu malah. Memang Allah akan kejauh lagi ya. Tapi apa di luar itu? Jadi kamu tuh kan saya nggak boleh itu. Ini. Salam ayanda. Kemah telatang. Kenapa ayanda? Nyonya. Bisa.
Gede itu ini ada. Gimana ini? Kenapa? Kenapa? Maka ini lagi acara di maka gato di po, pas di mereka. Gitu. Guru keilmuan tanya Prof. Yusni Sabi yang tiada henti berhadir di acara-acara diskusi kita. Jadi beliau hari ini yang akan memberi pencerahan ke kita semua nanti di ceramah Ramadan. Jadi sekilas di sini juga hadir istri Prof. Sini Bang Sudah. Nyonya Rona. Ya. Aja ya. Terima kasih atas inspirasinya. Jadi ini judulnya agak berat sedikit, tapi sebenarnya isi enggak, karena isi kita kejar melalui kolom Kopi Luhut yang tiap hari. Jadi perencanaan dari awal ingin sebenarnya buku ini ingin memberi kemudahan ke mahasiswa dalam proses riset. Jadi ketika mereka mau ke lapangan, misalnya apa yang mesti dilakukan, makanya judulnya kemudian jadi agak berat sedikit terasa. Padahal isinya itu sebenarnya isi keseharian, apa yang pernah dilakukan, yang seyogianya akan dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi secara sederhana sebenarnya itu isinya. Ini sebenarnya dari kolom-kolom tahun 2001, 2002, 2022. Jadi dalam 2 tahun terakhir. Caranya dulu itu saya siapkan isi-isi yang akan mengisi rencana buku ini, baru kemudian dieksekusi tiap hari dalam 100 hari. Jadi 100 kolom ini yang kemudian mengisi di buku yang ada di depan kita ini. Jadi sekali lagi bahwa buku ini bukan buku yang berat, yang agak ilmiah, karena buku ini buku yang sangat santai untuk mendekatkan, terutama bagi kami di kampus, untuk mendekatkan hal-hal yang kepentingan yang sangat berat mungkin di kampus, yang barangkali bisa dilakukan dengan santai dan bahagia ketika berada di lapangan. Itu yang diharapkan dari ada buku ini, dan kita sudah berkomitmen dari dulu bahwa tiap tahun kita mesti menghadirkan buku, dan dengan tradisi ini yang dibantu oleh Bandar, saya kira itu mudah-mudahan nanti akan bisa berjalan pada tahun-tahun mendatang kalau ada umur panjang kurang lebih ya. Jadi ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berhadir, sekaligus hadir kita untuk meramaikan acara buka puasa bersama Bandar Publishing, Sago TV, Sago ID, dan semua kru yang ada di sebelah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Sulaiman Ripa yang telah memberikan testimoni pengalaman beliau menulis buku penelitian lapangan. Selanjutnya sudah hampir jam 6 tepat, 1 menit menuju jam 6, kita akan memohon petuah atau tausiah atau nasihat dari guru kita bersama, yaitu Ayahanda Profesor Dr. Yusni Sabi. Kepada Ayahanda kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sore ini berkumpul nampaknya nih sehari-hari warga negara Republik Indonesia atau warga dunia yang gemar kepada kegiatan akademis
terutama sekali kepada buku, penulisan buku, penelitian dan sebagainya. Pertama sekali tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara peluncuran buku ini yang judulnya barusan saja disampaikan oleh penulisnya Bapak Sulaiman Tripa, Penelitian Lapangan. Ini sebenarnya makna yang luas sekali dan bisa dalam sekali. Tapi buat Pak Sulaiman Tripa ini ringan-ringan saja apa yang tiap hari kita jumpai. Karena apa? Beliau telah menghasilkan hampir ratusan buku, ya, tentu saja hasil penelitian lapangan. Tidak ada penelitian dalam gudang, penelitian dalam pabrik, penelitian tidak, semua itu ya di lapangan di mana kejadian terjadi dan beliau meneliti dan beliau menulisnya. Bapak Ibu sekalian, ada satu filosofis yang selalu diucapkan dan selalu ingat. If you don't want to be forgotten as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading or do things worth writing. Ini saya kira ini cukup sebuah simpul kalimat yang sangat padat, yang artinya apa? Menggugah kehidupan kemanusiaan kita, yang artinya kira-kira jika Anda tidak mau dilupakan sesegera sesudah Anda mati dan berkalang tanah, maka lakukan dua hal. Salah satunya menulis sesuatu yang orang senang membacanya, atau berbuatlah sesuatu yang orang akan senang menulisnya. Nah, ini dua macam. Ditulis yang orang akan baca, tentu menurut perhitungan kita sama dengan beliau ini. Ini beliau memperhitungkan, ingat. Nah, ini satu kelompok juga sudah beliau tulis selama ini, yang saya kira kita senang membacanya, ataupun berbuatlah yang akan orang senang menulisnya. Ya, berbuat orang akan tulis, atau tulis orang akan baca. Oleh karena itulah kita harus berada di antara dua ini. Kedua-duanya oleh salah satunya berbuat sesuatu yang orang akan menulisnya karena ini memang perbuatan yang baik yang dapat dicontoh, atau tulislah karena orang akan membaca, karena yang kita tulis ini hal yang penting, bermakna, berfaedah, berharga, dan bagian daripada pengalaman-pengalaman manusia. Bapak Ibu sekalian, buku penelitian lapangan ini, sebagaimana beliau sudah simpulkan barusan, ini sudah ada di depan kita. Kita tidak usah menulis lagi, tidak usah menerbitkan lagi, tidak perlu edit lagi. Yang perlu kita baca. Kita baca, kita ambil manfaatnya. Nah, oleh karena itu, kami mohon Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita baca yang sudah beliau tulis. Dan bukan hanya ini, banyak lagi, tapi yang kali ini inilah yang kita inginkan. Kita baca dan akan bermanfaat buat kita. Dan bacaan ini juga akan memberi inspirasi kepada kita untuk menulisnya kemudian, tentu menurut versi kita atau apa-apa yang kita agak penting. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka buku penelitian lapangan karya Pak Sulaiman Tripa ini kita hadirkan bersama kita untuk bermanfaat untuk kita dan untuk masa depan kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Guru kita bersama, Ayahanda Prof. Yusni Sabi. Saya tadi bisik-bisik dengan Tu Bandar. Mungkin ada di antara para karib atau kerabat yang ingin menyampaikan komentar
atau pesan atau apapun lah tentang karya daripada Dr. Sulaiman Tripa, kami persilahkan karena kita akan menghentikan acara ini di jam 6:15. Iya, karena itu kita akan persiapan buka puasa bersama di sini. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar. Ya, silakan. Biana, truk mi kena truk. Lemaknya oleh nyo pri kamu kenyang men pri. Oh, hanjutnya mandang. Anjut na pri dalam je tu. Ya. Itu. Ji pasal ngantong ah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita bersama, Prof. Yusni. Walaupun kandidat Prof yang meluncurkan buku, tetap penghormatan ke guru dulu. Dan yang kedua kepada Pak Dr. Sulaiman dan teman-teman sekalian, seluruh peserta. Ini sebenarnya ada yang menarik. Saya kebetulan 5 tahun Prof. Tidak lagi bergelumur berenang dengan buku-buku yang terkait dengan penelitian. Tapi menarik saya pikir dengan apa yang disampaikan ini, maka menggugah kembali apa yang ada dalam buku walaupun sekilas tadi sempat saya baca. Saya cuma satu aja nih Pak Dr. Sulaiman. Mungkin pengalaman Pak Dr. Sulaiman ketika melakukan penelitian di lapangan, bahwa kita tahu tentu penelitian dalam bentuk kepustakaan dan juga lapangan ini menjadi bahagian dari sebuah penelitian. Dan penelitian lapangan pun biasanya setelah kita melakukan penelitian di pustaka gitu. Persoalannya adalah kalau istilah kita di Fakultas Hukum lah, ini bagi orang-orang yang susah hidup nih, yang SH. Ada istilah dasen dan dasolen. Nah, ketika Pak Dr. Sulaiman ke lapangan, apakah ada yang cocok enggak ini? Nah, ada yang cocok enggak ketika ketemu di lapangan dengan kepustakaan yang selama ini kita pelajari bersama ketika kita penelitian di lapangan? Dan sehingga berharap maksudnya ketika ada yang cocok, alhamdulillah. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan ini? Nah, apalagi kalau di pemerintahan sekarang, Prof, sama-sama kita tahu. Nah, yang lagi tak pegah, ada kubur, ada pegah, Prof. Nah, ini saya pikir bagian dari penelitian lapangan Pak Dokter. Itu saja Pak Dokter dan Pak KBA, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk pulang ya. Makanya bayar spray. Kamu kan waktu rumah nih tinggal kampung roh. Silakan kalau ada yang lain yang ingin memberikan komentar, apresiasi atau memberikan karena ini saya baca tadi bukunya mengalir karena tadi pengalaman Pak Dr. Sulaiman Tripa di lapangan, jadi memang betul-betul ini penelitian di lapangan. Saya tidak mau memberikan jawaban, tadi sudah ada ketemu jawabannya. Silakan yang lain, Pak Sehat mau bicara atau kurang sehat? Ya, karena Bapak kan antropolog, harus memberikan komentar. Kalau kena wajib. Nyodekan yang perintah. Payah tidak datang karumu. Ya ini. Kita menahu. Kena dulu. Lu kamat pri. Oh, nyok on the spot, impromptu. Kak, silakan. Ya. Kemai lu undang. Baru mandang. Lagi nyuju tiga kah? Item ah. Nah. Dia lagi kah? Ya. Berhiawak Jakarta sih kah? Jakarta, konten kreator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. KBA, saya hormati Prof. Yusni, Dr. Sulaiman, dokter-dokter yang lain. Ini kayak dokter-dokter semua di sini ya. Baik yang dokter karena S3 tapi juga lebih banyak lagi dokter karena memang layak disebut dokter ya. Ahli dalam bidangnya masing-masing. Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, saya mendapatkan buku ini juga
baru tadi dan membaca baru sekilas, tapi kok seperti sedang membaca diri sendiri ya, itu luar biasa. Jadi ketika membaca buku ini saya juga kok membaca diri sendiri, ini kok pengalaman saya, kenapa pula Bang Sulaiman menulisnya ya, padahal tidak pernah bicara dengan saya ya. Itu karena apa yang kita alami di lapangan sepertinya memang direfleksikan dengan sangat bagus oleh Bang Sulaiman, dan saya yakin sekali hampir semua orang yang melakukan penelitian lapangan mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini. Bagaimana misalnya kita tetap menjaga hubungan baik dengan narasumber, menghormati narasumber, apa yang kita rencanakan kadang-kadang tidak seperti yang kita dapatkan di lapangan, apa yang kita prepare di proposal, waktu ke lapangan bukan seperti itu lagi, dan di situ kita perlu improvisasi. Kalau kita bicara terkait dengan pendanaan, kita sudah setting dana sore ini, perjalanan ke sini, sampai di lapangan perjalanan sudah berbeda, jalannya sudah berbeda, dan kita harus juga improvisasi. Jadi ada banyak pengalaman yang dirasakan Bang Sulaiman di dalam buku ini sebenarnya adalah pengalaman peneliti lapangan lainnya, dan saya merasakan itu ya, saya masih teringat sampai hari ini masih punya saudara di Aceh Tengah, di Bener Meriah, punya bapak angkat di Bener Meriah yang sudah tahun 2008 saya riset di sana, tapi sampai sekarang saya tahu kunci pintu dapurnya di mana. Jadi kalau saya pergi ke Bener Meriah tidak ada orang di rumah, saya tahu di mana ambil kunci sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi beberapa bulan yang lalu saya ke sana dan saya masih mendapatkan kunci di tempat yang sama dengan tahun 2008 yang lalu. Jadi itu dan saya dapat izin untuk masuk ke rumahnya masak, dan ibu sangat marah kalau saya meminta dia memasak sesuatu ya. Ini rumah kamu harus masak sendiri katanya ya. Dan punya hak untuk mengambil ayam jantannya di belakang ya. Teman-teman semuanya, jadi apa yang sebenarnya sangat saya pelajari dari membaca beberapa bagian dari buku Bang Sulaiman tadi adalah apa yang terjadi di lapangan dari pengalaman kita sebenarnya adalah sesuatu yang juga akan dialami oleh peneliti-peneliti berikutnya ya, peneliti-peneliti berikutnya. Walaupun di dalam buku ini mungkin Bang Sulaiman tidak secara langsung merefleksikan abstraksi dari pengalamannya dia atau menteoritisasi bagaimana pengalaman itu dapat dibunyikan atau dapat strukturkan. Namun kalau kita membaca bab per bab, sebenarnya kita akan tahu bahwa kalau ke lapangan itu kita akan melakukan apa, akan mendapatkan apa, bagaimana kita harus memposisikan diri, dan itu semuanya diajarkan dalam buku-buku metodologi penelitian. Jadi sebagai ringkasnya ingin saya katakan, kalau kita bicara metodologi itu adalah bicara tentang bagaimana pengalaman-pengalaman orang yang sudah diabstraksikan di dalam sebuah kerangka teoritis, tapi membaca buku metode adalah membaca pengalaman-pengalaman praktis di lapangan dari seorang peneliti. Dan penelitian lapangan, buku yang berjudul penelitian lapangan ini sebenarnya adalah sebuah buku metode penelitian ya, buku metode penelitian tentang bagaimana kita melakukan sebuah penelitian berdasarkan pengalamannya. Dan ini merupakan sebuah catatan lapangannya Bang Sulaiman yang sangat kaya, dan tadi kami bincang-bincang di belakang, ini layak untuk diminta bacakan kepada mahasiswa sebagai sebuah contoh konkret dari bagaimana menulis pengalaman di lapangan. Dan dari tulisan-tulisan itulah kemudian kita mengumpulkan data, mengolah, mengkategorisasi, menentukan domainnya, dan kemudian menganalisis sebagai sebuah hasil penelitian. Dan terakhir saya ucapkan selamat kepada Bang Sulaiman. Ini sebuah tulisan yang luar biasa.
selamat ulang tahun dan selamat mempublikasikan buku ini, dan ini memberikan cemeti bagi saya sendiri. Dan Pak Muklis sudah senyum-senyum, itu artinya sudah boleh saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembalikan lagi Pri kepada saya. Terima kasih Pak Dr. Sehat Ihsan Sadikin. Ini antropolog saja nggak nulis buku seperti ini. Ini pakar ilmu hukum, sosiologi hukum, nulis buku yang sangat ngantropologis gitu. Ngantropologis kalau bahasa Jogja. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau berkomentar atau gimana? Kasih. Foto bersama dengan. Ada tadi komentar sedikit mau dijawab oleh Pak Dr. Sulaiman Tripa. Pre betul. Ya, terima kasih Pak Doktor, Pak Kepala Biro. Sebenarnya pergulatan itu ada di halaman 7. Jadi karena hukum itu sangat rumit, maka saya sadari dari awal, makanya ada di halaman-halaman awal. Jadi di halaman 7 saya ceritakan bahwa tidak semua orang sepakat dengan penelitian lapangan, karena nanti ruang di hukum itu kan ada ruang yang sangat khusus nanti. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih Pak Dr. Sulaiman Tripa. Akhirnya saya sebagai moderator MC tu bandar ho ke balik. Akaun tu tiba kecil tu. Oh. Ya. Kasih ama kabarnya. Jadi dengan demikian respon dari Dr. Sulaiman Tripa, demikianlah acara kita pada sore yang berbahagia ini. Saya atas nama pribadi mengucapkan sekali lagi selamat atas terbitnya buku ini, dan juga saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap ketika menjadi MC pada acara yang berbahagia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon kepada semua sekerabat untuk ke depan semua kita mau foto bareng sama penulisnya. Iya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.